What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film asal negeri Sakura yang berjudul menceritakan tentang sepasang kekasih yang harus terpisah karena urusan masa depan. Gadis bernama Miki ini pun berinisiatif untuk mendedikasikan diri untuk mengabdi di jalan yang lurus dengan menjadi seorang biarawati atau suster cuy. Tapi bangkainya di tempat pelatihannya itu doi malah jadi bulan-bulanan para pria hidung pelangi karena malah dikirim ke panti abal-abal. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang gadis cantik bernama Miki yang baru saja tiba di stasiun tujuannya. Ia lantas melanjutkan perjalanan menuju sebuah daerah yang cukup terpencil di mana terdapat sebuah pulau indah yang memiliki kastil-kastil klasik tempat bermukimnya para suster di negeri Sakura tersebut. Dan yap, doi ceritanya mau tobat gitu cuy dan memilih jalur menjadi seorang suster. Namun ketika Miki sampai di sebuah jembatan gantung yang menuju ke kastil, Miki sebenarnya masih ragu nih dengan keputusannya yang tiba-tiba memilih menjadi seorang suster. Tapi karena tujuannya itu adalah tujuan yang mulia, Miki tetap melangkahkan kakinya dan juga tekadnya untuk menjadi seorang suster. Lantas pada keesokan harinya Miki pun telah memakai jubah kebanggaan seorang suster dan akan mengemban tanggung jawab berat menjadi seorang pelayan jemaat di kastil maupun rumah ibadah. Ibu Teresia sebagai pimpinan di kastil tersebut sangat bangga melihat keinginan Miki menjadi suster. Ibu Teresia kemudian mendoakan Miki agar selalu bahagia dan sehat selalu. Sesaat kemudian Asami yang mewakili Ibu Teresia memperkenalkan Miki kepada suster-suster lainnya. Kemudian Noriko, salah satu suster senior di sana, sangat salut dan gembira melihat Miki yang sangat cantik ini memilih menjadi seorang pembakti. Melihat hal itu, Asami dan suster lainnya seperti agak tersinggung karena Noriko terkesan agak berlebihan terhadap Miki. Dan dari percakapan mereka, kita pun akhirnya tahu kalau Noriko ini merupakan sahabatnya Miki. Noriko pun memberikan sebuah kamar yang lengkap dan spesial untuk sahabatnya itu. Dan Miki pun sangat berterima kasih kepada Noriko yang telah menyambut kedatangannya dengan hangat. Malam harinya sebelum istirahat, Miki menggoreskan sebuah cerita tentang jalan hidupnya yang telah menjadi seorang suster. Namun tiba-tiba dia malah teringat Kumamoto, mantan kekasihnya semasa kuliah dulu, yang mana ternyata cara berpacaran mereka itu agak di luar nurul cuy. Mereka kerap kali melaksanakan perpusrengan duniawi, namun caranya yang sangat-sangat hardcore. Namun untungnya Miki segera sadar, lalu buru-buru membuang kenangan itu dan beranjak istirahat. Ketika tengah malam, Miki terbangun karena mimpi. Miki bermimpi bertemu dengan Kumamoto, mantan kekasihnya, dan dari mimpi itu membuat Miki menjadi benar-benar basah cuy apemnya. Saat itu juga Miki pun tersadar dan pada akhirnya ia pun segera memohon pengampunan dan menyesali kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Miki sadar kalau seorang suster telah disumpah dan gak boleh memikirkan tentang kekasih. Keesokan harinya Miki pun bersiap untuk membersihkan diri. Namun ketika itu ia justru mendapati dua seniornya yang lagi ngadu mekanik cuy di pojokan sana. Hal ini pun membuat Miki jadi bingung, kok bisa-bisanya gitu di tempat yang suci ini mereka malah ngadu keong ya kan. Lantas setelah beres, Ibu Teresia memberikan ujian pertama kepada Miki yang mana ia akan mengirimkannya ke sebuah panti sosial. Dan tanpa berlama-lama Asami pun langsung mengajak Miki meluncur ke panti tersebut. Mereka pun ditemani seorang driver. Dan ketika di perjalanan, Miki kemudian merasakan firasat buruk. Namun Miki memilih untuk menghiraukannya dan tetap tenang dan berharap itu hanya firasat buruknya saja. Lantas singkatnya, setelah sampai di tempat tujuan, seorang pria bernama Hiroshi menyambut mereka dan berkenalan dengan Miki si suster junior. Kemudian Hiroshi memindahkan Miki ke panti sosial cabang miliknya dengan alasan di sana masyarakat lebih membutuhkan jasa dari Miki. Malam itu juga mereka pun bergegas ke sana yang mana kebetulan lokasinya berada di pinggir pantai. Mereka pun lantas melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Nah, ketika Miki akan menyeberang ke jembatan,
Ternyata Kumamoto, mantan kekasihnya Miki, berada di sana dan bekerja sebagai pengamanan terdepan di jembatan itu. Kumamoto pun sangat terkejut setelah melihat Miki kembali, karena memang dia telah lama mencari keberadaan Miki. Kemudian Miki pun meminta maaf kalau dia telah memutuskan menjadi suster. Nampaknya dulu Miki pernah berjanji kalau ia akan menjadi seorang PNS. Di sini Kumamoto seolah tak percaya dengan jubah yang dipakai Miki. Karena tak sanggup melihat Kumamoto, Miki pun segera berlari menghindari dari hadapan Kumamoto. Kumamoto sempat ingin mengajar Miki karena ingin memberitahu kalau Hiroshi dan teman-temannya adalah orang jahat yang hanya ingin memanfaatkannya. Namun Miki terus berlari dan menghiraukan apa yang dikatakan Kumamoto. Setelah itu Miki langsung berdoa, melakukan permintaan maaf atas segala perbuatan buruknya. Dan ketika Miki sedang berdoa, Asami justru memodifikasi minuman Miki dan merencanakan sesuatu untuknya. Setelah beres berdoa, Asami seniornya menyodorkan Miki minuman. Asami seolah prihatin dengan kemelut yang dialami oleh Miki. Tanpa prasangka apapun, Miki pun langsung meminumnya. Dan sesaat kemudian ia pun segera tertidur. Keesokan harinya, Miki dan Asami terlihat sedang bersepeda mengelilingi desa. Namun entah karena apa, Miki justru kesasar dan melewati seorang warlock. 僕と楽しいことして遊びません? Lantas kedua pemuda lainnya datang dan mereka langsung mentrondoli Miki. Tapi untungnya Miki berhasil lolos. Namun karena gak ada Google Maps, Miki pun berhasil ditemukan kembali dan ia pun langsung dipusreng oleh 3 warlock tersebut. Di sisi lain, Kumamoto kedatangan Asami dan ia pun bertanya kepada Asami tentang keberadaan Miki kekasihnya. Asami memberitahu kalau Miki baik-baik saja di dalam panti dan Asami meminta supaya Kumamoto jangan mengusiknya kembali. Kumamoto yang mendengar hal itu lantas merasa curiga dan berusaha menyelidiki Miki di panti abal-abal milik Hiroshi. Asami sebenarnya gak keberatan kalau Kumamoto ingin menyelidiki dan memastikan kalau Miki baik-baik saja di sana. Namun tentunya dengan sebuah syarat, yaitu Kumamoto harus menutup mata selama perjalanan menuju panti yang dimaksud. Singkat cerita, Kumamoto pun sampai di panti milik Hiroshi dan saat itu dia pun langsung dibuat kaget karena melalui jendela kedap suara ternyata Miki sedang dipusreng oleh 3 pemuda yang sama saat dia kesasar tadi. Kumamoto marah-marah dan meminta supaya Hiroshi mengeluarkan Miki. Namun di sini Kumamoto justru dibuat gak berdaya karena penjagaan Hiroshi yang jauh lebih kuat. Pada akhirnya Kumamoto juga malah ditahan di panti tersebut. Hiroshi lantas memperlihatkan Miki melalui jendela dan menunjukkan kalau ia sudah memasangkan sebuah alat yang bisa membuat Miki bergetar pada bagian donatnya hanya melalui sebuah remote. Lantas sesaat kemudian ketika Hiroshi tengah lengah, Miki pun berhasil memecahkan kaca dan segera meloloskan diri dari panti tersebut. Ia pun segera bergegas dan memasuki sebuah pos yang berada di tengah hutan. Dari kejauhan Hiroshi pun melihatnya dan lantas kembali mengeluarkan remote saktinya tersebut. Di sisi lain ternyata pos itu dihuni oleh seorang pria. Lantas sesaat kemudian Miki pun kembali dibuat bergetar oleh Hiroshi. Pemuda itu tampak kebingungan, yang mana pada akhirnya Asami pun masuk dan kembali membawa Miki menuju ke pantinya lagi. Hari demi hari berlalu, Miki pun terus dijadikan bahan mainan oleh Hiroshi, si psikopat ini. Sampai suatu hari Miki dibawa dan dipertemukan kembali dengan Kumamoto di ruangan bawah tanahnya. Hiroshi kemudian datang dan membiarkan Kumamoto untuk berpusreng dengan Miki, tapi dengan cara yang benar-benar di luar nurul cuy. Pokoknya sampai yang digantung-gantung gitulah. Asami yang melihatnya rada cemburu karena Hiroshi juga turut sekelibet menikmati donat milik Miki. Akhirnya pada keesokan paginya, tanpa sepengetahuan siapapun, Asami yang merasa cemburu ini lantas mengeluarkan Miki serta Kumamoto dari panti mereka. Mereka berdua pun segera beranjak dari sana dan menelusuri hutan dengan sangat bersemangat. Sementara di sisi lain nampak Hiroshi yang langsung mengejar kepergian Miki dan Kumamoto. Namun dari dalam mobil, Asami yang tak ingin Miki kembali akhirnya memilih untuk menutup mata si supir dan pada akhirnya kecelakaan pun tak
bisa terhindarkan. Dan setelah itu filmnya pun tamat.